Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, di kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan satu basic ya di dalam akuntansi. Jadi isinya merupakan yaitu semacam kalau istilahnya pembukuan berganda atau double entries. Yang mana ini merupakan suatu logika dasar akuntansi yang membantu kita di dalam memahami apa sih akuntansi itu dan seperti apa sistem pencatatannya. Nah, persamaan dasar akuntansi itu awal mulanya dari tahun 1494 yang mana akuntansi ini sendiri ditemukan yaitu oleh Luca Paciolo, yang mana di dalamnya itu terdapat pencatatan keuangan yang sifatnya adalah modelnya berpasangan ya. Kalau kita kenal kalau saat ini yaitu debit kredit ya, mungkin dulu istilahnya adalah uang masuk dan uang keluar, in out begitu ya. Nah, kemudian di Eropa Barat setelah ditemukannya akuntansi, itu sistem pembukuan berpasangan ini dia semakin berkembang. Nah, sehingga ada istilah yang kita kenal dengan Anglo-Saxon ya. Kemudian di abad 19 itu Amerika mematenkan teori Anglo-Saxon yang kedua. Ya, ini merupakan bagian dari perkembangan dari akuntansi. Ya, kemudian setelah abad 19 di tahun 1642 itu dikenal dengan kalkulasi laba atau rugi ya. Jadi pada saat itu sistem pencatatan akuntansi sudah mulai mengenal istilah laba atau rugi. Yang mana di Indonesia pada saat itu di Hindia Belanda ya itu sudah mulai berkembang juga di Indonesia karena sistem pembukaan ini dibawa oleh para pedagang-pedagang yang masuk ke dalam wilayah Indonesia untuk berdagang. Nah, kemudian tepat di tahun 1957 yaitu Ikatan Akuntan Indonesia didirikan ya, tepatnya di tanggal 17 Oktober 1957. Ikatan Akuntan Indonesia merupakan suatu profesi, suatu organisasi ya yang menaungi profesi akuntan yang ada di Indonesia. Ya, sampai saat ini Ikatan Akuntan Indonesia masih aktif, yaitu selaku standar setter yang menerbitkan beberapa standarisasi terkait akuntansi sekaligus menaungi profesi akuntan di Indonesia. Kemudian persamaan dasar akuntansi ini sendiri adalah yaitu suatu konsep pembukuan berpasangan atau double entry system ya, atau yang kita kenal dengan debit kredit, yang mana dia memberikan penjabaran logika akuntansi untuk membantu pihak yang berkepentingan atau para stakeholders untuk memahami akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini membantu para stakeholder tersebut memahami lebih jauh seperti apa sih pergerakan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan, seperti harta misalnya atau aset, kewajiban, liabilitas, modal, ekuitas dan lain-lain. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan bingung ya ketika ada istilah aset, aktiva, harta. Itu merupakan hal yang sama ya, hanya saja dari penamaannya saja yang berbeda ya. Contohnya, aset ini merupakan mungkin di pencatatan akuntansi pemerintahan, aset ini masih dikenal dengan istilah aktiva ya atau harta gitu ya. Jadi harta ini tentu saja yaitu sesuatu yang menambah kekayaan. Ya, jadi rekan-rekan jangan bingung. Jadi kalau di pemerintahan itu karena penamaan dari akun-akunnya berdasarkan suatu keputusan gitu ya, sehingga dikenal dengan istilah masih dikenal dengan istilah aktiva ya, meskipun seiring dengan perkembangan pencatatan biasanya nanti akan ada perubahan-perubahan nomenklatur ya. Aset ini merupakan sumber daya yang memiliki dan dikuasai oleh perusahaan yang mana dia memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, kemudian klasifikasi aset biasanya terdiri dari aset tetap dan aset tidak berwujud. Kemudian aset memiliki penurunan nilai yaitu depresiasi setiap tahun ya. Jadi kalau kita memiliki suatu aset, dia pasti nilainya akan turun terus setiap tahun karena dia ada depresiasi, mungkin kecuali tanah ya yang dia nilainya ditaksir bisa naik terus setiap tahunnya. Contoh aset
ya misalnya aset tetap ya itu adalah mesin produksi, gedung, kendaraan operasional, dan juga bangunan. Nah, kemudian ada juga contoh aset tidak berwujud. Ya, contohnya adalah goodwill, misalnya ketika kita ingin mendirikan satu perusahaan yang sifatnya adalah joint venture atau persekutuan gitu ya. Nah, biasanya ada goodwill di situ, selisih antara kekayaan yang bisa diakui oleh pemilik. Kemudian ada hak cipta, ya karya-karya begitu ya, dan paten. Kemudian akun yang kedua yaitu liabilitas, yang biasa kita kenal juga kewajiban atau hutang. Ya, namun nomenklaturnya kalau di standar akuntansi keuangan itu biasanya kita kenal dengan liabilitas. Liabilitas ini merupakan kewajiban yang dipinjam dari perusahaan lain yang harus dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Liabilitas biasanya ini kebalikan dari piutang ya. Kalau liabilitas kita yang meminjam, kita yang harus membayar. Kalau piutang orang lain yang harus membayar ke kita. Nah, ini jangan ketukar rekan-rekan. Liabilitas dibagi ke dalam liabilitas jangka pendek, kemudian ada liabilitas jangka panjang. Yang mana contohnya jangka pendek yaitu hutang bank, hutang dagang, hutang gaji karyawan, hutang pajak yang biasanya umurnya itu pendek gitu ya. Biasanya 1 bulan. Nah, di bawah 3 bulan gitu ya. Ada juga liabilitas jangka panjang yang mana contohnya adalah hutang obligasi. Ya. Kemudian akun yang ketiga yaitu ekuitas atau kita kenal dengan modal. Ya, mana ekuitas ini merupakan salah satu akun yang dapat menambah aset perusahaan. Nah, ekuitas ini pemilik dapat meningkatkan suatu ekuitas tersebut ya yang ada dalam perusahaannya dengan menambah nilai ekuitas. Ya, biasanya ada penambahan modal atau penambahan investasi dalam perusahaan tersebut. Nilai ekuitas ini dapat terpengaruh akibat adanya penarikan dana ya, atau kita kenal dengan PRIV gitu ya, atau PRIVE biasanya teman-teman menyebutnya, dari pemilik perusahaan. Atau ekuitas ini bisa berpengaruh karena adanya pendapatan dari perusahaan ya, serta biaya. Contoh ekuitas yaitu modal store, modal pemilik, laba ditahan, ada PRIV, penarikan pemilik, dan saham biasa. Kemudian berikut adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Ya, biasanya asumsinya secara general itu kita kenal dengan aset ya atau harta tadi ya, sama dengan liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Ya, kemudian di bawahnya ada penjabarannya sedikit. Ya, biasanya aset ini terdiri dari berbagai macam komponen, yaitu kas, piutang, peralatan, dan persediaan. Ya, sama dengan hutang plus modal. Nah, kira-kira ini rekan-rekan persamaan dasar akuntansi yang harus dipahami. Kemudian berikut adalah contohnya. Ini saya memberikan satu simulasi untuk memahami lebih detail lagi seperti apa sih mengimplementasikan persamaan dasar akuntansi di dalam pembukuan berganda. Ya, contohnya di tanggal 1, ini simulasinya adalah Tuan A mendirikan sebuah PT yang mana dia menginvestasikan sejumlah dana. Kemudian di tanggal berikutnya, di tanggal 7, membeli peralatan kantor, kemudian menjual persediaan begitu ya. Kemudian menjual persediaan secara kredit, menjual persediaan secara tunai. Kemudian selanjutnya adalah yaitu menjual persediaan kepada suatu PT secara kredit, kemudian melunasi hutang. Ya, kemudian si Tuan A ini yaitu menarik modalnya. Seperti apa case-nya? Yang pertama, Tuan A mendirikan sebuah perusahaan yaitu PT ABC dengan menginvestasikan dana sebesar 500 juta. Ya, dalam hal ini yaitu berarti ada aset yang bertambah yaitu pada komponen kas senilai 500 juta, kemudian modal. Jadi setoran Tuan A ini diakui sebagai setoran modal bertambah senilai 500 juta. Ya, sehingga akan ada secara persamaan dasar akuntansi itu aset dan liabilitas plus ekuitasnya itu sama, yaitu sebesar 500 juta. Kemudian selanjutnya
PT ABC membeli peralatan kantor untuk kegiatan operasi perusahaan senilai 50 juta. Nah, atas transaksi tersebut ini akan mengurangi kas ya, karena ada uang keluar untuk pembelian peralatan kantor itu senilai 50 juta. Jadi kas berkurang, namun peralatan kantor itu akan bertambah. Nah, karena peralatan kantor merupakan bagian dari aset, ya, sehingga peralatan kantor dicatatkan pada sisi aset. Ya, kemudian liabilitas dan likuiditasnya itu sama. Ya, rekan-rekan kita lihat di sini itu ada satu hal yang ajaib gitu ya di dalam persamaan akuntansi, yaitu sisi aset sama dengan liabilitas plus equitasnya itu akan selalu berjumlah sama. Ya, nanti di transaksi berikutnya akan kita buktikan ya. Kemudian di case yang selanjutnya, yang ketiga, di tanggal 10, PT ABC ini membeli persediaan untuk dijual senilai 150 juta dari mitra PT DF secara kredit. Ya, jangan lupa kata kuncinya adalah secara kredit, sehingga tidak ada kas yang berpengaruh di situ. Namun dari sisi hutang, karena PT ABC berhutang kepada PT DEF, ya, sehingga liabilitas atau di sisi liabilitas hutangnya akan bertambah sebesar 150 juta. Ya, sehingga kalau detailkan, kas tetap 450 juta, peralatan bertambah ya karena dibeli gitu ya, tadi peralatannya senilai 50 juta. Kemudian dan tadi di transaksi ini ada persediaan yang dijual senilai 150 juta. Sehingga kalau kita lihat di dalam pembelian persediaan ini secara kredit itu persediaan bertambah 150 juta dan hutang bertambah 150 juta. Nah, kemudian kita total, itu totalnya tetap sama, yaitu senilai 650 juta baik di sisi aset maupun di sisi liabilitas plus ekuitasnya. Selanjutnya, contoh persamaan dasar akuntansi terkait penjualan persediaan. Ya, misalnya dijual persediaan senilai 40 juta secara tunai. Nah, secara tunai ini mengakibatkan kas perusahaan bertambah ya, karena secara tunai jadi perusahaan menerima kas ya, namun dari sisi persediaan itu berkurang senilai 40 juta. Nah, sehingga untuk akun liabilitas plus ekuitasnya ini tidak ada perubahan sama sekali karena transaksi ini tidak mempengaruhi sisi liabilitas plus ekuitasnya. Nah, sehingga nilainya tetap sama rekan-rekan, antara sisi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, yaitu senilai 650 juta. Kemudian selanjutnya yaitu terkait PT ABC menjual persediaan kepada PT GHI secara kredit ya sebesar 30 juta. Nah, akibat transaksi ini persediaan secara kredit penjualan ya menambah sisi piutang. Ya, piutang ini merupakan komponen dari aset. Kemudian persediaannya berkurang. Ya. Kemudian bila ditotal antara sisi aset dan sisi liabilitas plus ekuitas, itu ajaibnya nilainya akan sama rekan-rekan, yaitu sebesar 650 juta. Meskipun di dalam komponen aset ini nanti tetap berpengaruh ya di akun persediaan dan akun piutangnya bertambah ya akibat ada pembelian oleh GHI secara kredit. Kemudian selanjutnya di tanggal 20 misalnya di transaksi yang tadi PT GHI melunasi hutang-hutangnya gitu ya. Dalam hal ini nilainya sebesar 30 juta. Nah, akibat hal tersebut kas akan berpengaruh ya, dia bertambah akibat pembayaran hutang PT GHI, dan hutang dari PT GHI ini akan berkurang sebesar 30 juta. Ya, seperti pada slide gitu ya. Nah, sehingga aset sama dengan liabilitas plus ekuitas yaitu tidak akan berubah meskipun komponen di dalam aset dan liabilitas ini berpengaruh akibat transaksi ini. Kemudian misalnya di transaksi yang selanjutnya tanggal 22, PT ABC melunasi hutangnya atas pembelian persediaan kepada PT DEF.
Ya, sehingga akibat transaksi ini kas akan berkurang akibat pembayaran hutang PT ABC kepada PT DEF, kemudian hutangnya pun berkurang ya sebesar 150 juta. Nah, ajaibnya rekan-rekan, sisi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas lagi-lagi memiliki nilai yang sama. Nah, kemudian di transaksi yang terakhir, misalnya di tanggal 30, Tuan A menarik modalnya senilai 50 juta. Nah, hal tersebut tentu saja akan mengurangi kas perusahaan, ya, kemudian akan mengurangi modal disetor dari Tuan A. Nah, secara keseluruhan, kira-kira seperti ini persamaan dasar akuntansi. Ya, semoga bisa dapat dipahami. Seandainya teman-teman ingin melihat atau menghitung kembali begitu ya, silahkan pause videonya atau pause slide-nya. Demikian yang bisa saya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.